Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Caesa Rifanka Effendi, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas materi mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau dikenal dengan istilah SPT-DVLK, yakni untuk memenuhi tugas ujian praktik matematika peminatan di SMAN 1 Cepu. Baik, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dan juga bentuk umum. Sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau SPT-DVLK adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linear dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Y bintang AX plus B dan Y bintang PX kuadrat plus QX plus R, dengan bintang adalah tanda dari pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, maupun lebih dari sama dengan. Untuk variabel X dan Y, koefisien adalah A, P, dan X, sedangkan konstanta adalah B dan juga R. Lalu bagaimana contohnya? Misalkan yang pertama, Y lebih dari sama dengan 3X plus 6 ataupun Y kurang dari sama dengan X2 plus 5X plus 6. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi yang pertama, kita selesaikan dulu dengan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, grafik pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah himpunan dari semua titik dalam sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Grafik ini misalnya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan sebagai DHP atau daerah penghimpunan penyelesaian. Lalu salah satu cara untuk menentukan DHP ini adalah dengan menggunakan metode grafik. Nah, pada gambar diperlihatkan berbagai tipe grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Sesuai pada grafik tersebut, diketahui jika garis Y sama dengan AX plus B sebagai garis batas dan tidak termasuk DHP atau daerah yang diarsir, maka garis ini bisa digambarkan terputus-putus seperti pada gambar 1A dan juga C. Tetapi ketika garis Y sama dengan AX plus B sebagai garis batas, ini termasuk DHP atau daerah yang diarsir, maka garis ini bisa digambarkan dengan garis yang tidak terputus-putus seperti pada gambar 1B dan juga D. Lalu yang kedua, kita bisa selesaikan dengan menggunakan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami juga penyelesaian linear dua variabel, maka kita bisa melanjutkan ke materi penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, sehingga kita bisa menentukan DHP penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Kita tahu bahwa grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu adalah himpunan dari semua titik yang ada di koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Grafik ini biasanya digambarkan sebagai daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan dengan DHP. Pada gambar ini diperlihatkan berbagai model-model daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Terakhir adalah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Metode yang digunakan juga sama dengan menggunakan metode grafik. Grafik sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat ini juga himpunan semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Digambarkan juga dengan suatu daerah yang diarsir atau dinamakan sebagai DHP. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal dan juga penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat min X plus Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Lalu bagaimana alternatif penyelesaiannya? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menggambar garis dari min X plus Y sama dengan 1. Kita buat dulu tabel nilai-nilai dari min X plus Y sama dengan 1. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0, dan jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 1, sehingga X, Y adalah min 2,0 dan juga 0,1. Lalu yang ketiga, kita pilih seberang titik, misalnya 0,0. Lalu kita substitusikan ke persamaan min X plus Y kurang dari sama dengan 1. Maka akan diperoleh 0 kurang dari 1, artinya memenuhi, sehingga titik 0,0 terletak di daerah penyelesaian.
Lalu garisnya tidak putus-putus karena memuat tanda sama dengan. Langkah berikutnya kita harus menentukan daerah mana yang termasuk ke dalam daerah min X plus Y kurang dari sama dengan 1 dengan memberikan arsiran terhadap daerah tersebut. Lalu kita tentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0 untuk Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1 diperoleh 0,260 dan 3,27,0. Lalu selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0 untuk Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1, maka diperoleh 0,1. Selanjutnya kita harus menentukan titik kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1, dapat diperoleh dengan menentukan XP, YP dengan rumus min B per 2A dan juga min D per 4A. Lalu kita substitusikan angkanya min 4 per 2, min 12 per 4. Hasilnya adalah 2, min 3. Lalu karena A lebih besar dari sama dengan 0, artinya kurva terbuka ke atas, sehingga daerah arsiran untuk Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1 ada di dalam grafik parabola. Selanjutnya, irisan daerah penyelesaian dari min X plus Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 1 diberikan oleh gambar yang diarsir, sehingga grafik yang dihasilkan akan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12 dan y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8 pada bidang kartesius. Lalu bagaimana alternatif penyelesaiannya? Yang pertama, kita gambar dulu daerah penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Dengan mensubstitusikan x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4, dan apabila y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Sehingga x, y diperoleh 0,4 dan juga 6,0. Lalu digambar. Selanjutnya digambar juga DHP dari y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8 dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu x, syaratnya y-nya sama dengan 0, sehingga min x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, lalu difaktorkan menjadi x min 4 dan juga x plus 2 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah min 2 dan juga x sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah min 2,0 dan juga 4,0. Lalu selanjutnya kita juga tentukan titik potong dengan sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0, yakni y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Y-nya kita substitusikan, yaitu min 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 8, y sama dengan 8, jadi titik potongnya adalah 0,8. Selanjutnya kita tentukan titik maksimum fungsi y, yakni min x kuadrat plus 2x plus 8. Lalu kita tentukan XP dan juga YP-nya dengan rumus min B per 2A dan juga min D per 4A sama dengan 2 per 2 dan juga 6 per 4. Hasilnya adalah 1 per 9. Lalu kita gambar daerah penyelesaiannya atau yang diarsir. Irisan dari kedua daerah penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12 dan juga y kurang dari min x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, gambar daerahnya adalah seperti berikut ini. Lalu soal yang terakhir, yang nomor 3. Pada harga rupiah S per satuan, Departemen Pemasaran dalam suatu perusahaan tekstil memperkirakan bahwa biaya mingguan B dan pendapatan P akan diberikan persamaan di bawah ini, yakni P sama dengan 20 min S dalam ribuan rupiah sebagai persamaan biaya produksi dan juga B sama dengan 6S min 0, S kuadrat dalam ribuan rupiah juga sebagai persamaan pendapatan. Dalam kondisi ini, bagaimanakah perusahaan bisa memperoleh keuntungan? Alternatif penyelesaiannya sangat mudah, jadi perusahaan
bisa memperoleh keuntungan jika pendapatannya itu bisa lebih besar daripada biaya produksinya. Dengan demikian, sistem persamaan di atas itu bisa kita ubah menjadi sistem persamaan, yakni menjadi P lebih dari sama dengan 20 min S dan juga B kurang dari sama dengan min S min 0,5 S kuadrat. Berikut ini ada 3 contoh latihan soal yang bisa dikerjakan untuk preferensi dan melatih pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Jangan lupa dikerjakan ya. Itu dia tadi presentasi saya mengenai sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!